Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya dan pada pagi hari ini teman-teman sekalian. Saya ingin bikin video dan video ini mungkin beda dari video kemarin ya, tapi esensinya sama insya Allah, yaitu adalah menguatkan iman kita bersama kan gitu ya. Tapi kali ini teman-teman sekalian saya tertarik banget lagi nonton channel YouTube Toward Eternity ya. Teman-teman bisa searching di YouTube. Beliau di channel ini tuh banyak sekali kesaksian para mualaf gitu ya dari dari Eropa sana gitu ya. Ada yang dari Amerika dan sebagainya macamnya. Ini luar biasa sih. Ini saya nonton salah satunya, ini keren banget sih. Kita tonton sama-sama ya. Terlahir kembali. Ketika dewasa, aku sama sekali bukan Kristen nominal. Aku sangat serius dengan agamaku. Dan suatu hari aku pernah merasakan pengalaman spiritual yang mendorongku mencari jalan spiritual. Dan aku memilih Kristen, karena itu agama yang ada di keluargaku. Kristen nominal. Aku menjadi umat Kristen dan pergi ke gereja. Evangelis. Aku selalu ke gereja dan meyakini jika Yesus adalah Tuhan. Aku meyakini Trinitas dan Inkarnasi dan membaca Alkitab dengan tekun. Ini berlangsung selama beberapa tahun. Tapi sebelum Kristen, kamu seorang ateis? Ya, betul. Sebelum Kristen, aku seorang ateis saat masih remaja. Lalu di awal usia 20-an, aku ingat suatu pagi. Iya, biasa gitu ya teman-teman semua. Biasanya berarti si Mas ini beliau ini berarti udah riset dulu ya. Biasanya gitu sih orang-orang yang kurang puas terhadap agamanya kayak saya dulu ya, sama ya. Saya juga dulu sebelum ke Islam itu ya, atau pindah convert ke dalam agama Islam juga, saya ada transisi di mana saya juga nggak mau bertuhan kan gitu ya. Itu udah normal sih. Itu maka itu tadi cerdasnya gitu ya. Mungkin cerdasnya para mualaf yang disematkan oleh orang-orang gitu ya. Ya mereka tuh nggak mau sesuatu yang tanpa memuaskan akal kan gitu ya. Kalau seandainya belum ketemu, maka ya lebih baik nggak usah dulu kan gitu. Makanya makanya di masa transisi itu pasti bakal ya ada masa ateisnya kan gitu ya. Pasti ada merasa nggak percaya Tuhannya, karena kan gimana ya, ya kita udah nggak puas sama agama kita, kita juga udah ngeliat agama-agama lain tuh ya begitu begitu aja kan gitu. Minggu, aku pulang mengendarai sepeda dari pesta semalaman di London. Dan aku lihat sebuah gereja yang indah di Islington, tidak jauh dari sini. Lalu aku tertarik hanya ingin masuk ke dalam karena penasaran. Aku melihat-lihat dan duduk di belakang. Dan tiba-tiba aku merasakan suatu kekuatan besar yang aku rasakan sebagai cinta. Sangat kuat menerpa diriku. Namun aku tidak mau menerimanya. Aku seperti tidak terima kasih. Dan aku tahu kalau aku tetap di sana, aku akan hancur. Terasa terlalu kuat. Jadi aku pergi. Aku tidak menganggapnya sebagai Yesus atau semacamnya. Yang kurasa hanya... Nah, ini yang keren. Jadi kebanyakan juga. Jadi orang yang benar-benar orang-orang yang benar-benar logis tuh yang begini gitu loh. Jadi nggak ngerasa bahwasanya itu adalah bisik-bisikan kan gitu. Kan banyak ya kita lihat kesaksian para murtad gitu. Dia tuh ada yang misalnya mau bunuh diri katanya. Terus di bisikannya bilang jangan, jangan, jangan. Ya itu bagi dia itu bukan sesuatu yang sesuatu yang wahyu apa segala macam, enggak. Tapi itu hanya biasa aja kan gitu. Itu nggak dianggap serius kan gitu ya. Ini luar biasa nih teman-teman sekalian. Wow. Lalu aku datang lagi seminggu kemudian, berharap bisa merasakannya lagi. Namun, tidak terjadi apa-apa. Keren. Tapi aku artikan ini sebagai pengalaman spiritual dan mendorongku untuk memulai perjalanan spiritual. Iya. Dan karena latar belakangku Kristen nominal, aku putuskan untuk pergi ke gereja. Aku sama sekali tidak tahu tentang Islam. Lalu akhirnya, aku menjadi Kristen. Aku menyadari ada beberapa masalah saat aku mulai membaca Alkitab. Tapi hanya itu yang aku tahu. Tapi pada akhirnya, aku mengetahui Islam atau Tuhan menuntunku ke Islam. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang aku rasakan sebagai Kristen. Jadi aku pindah agama. Menyelesaikan solusi terhadap problematika saya. Nah, itu tadi poinnya tuh keren banget ya. Jadi Islam itu ya seperti saya sering bilang lah, bahwasanya Islam itu selalu menyelesaikan semua problematika apapun, baik itu problematika individu ya, atau misalnya kelompok, atau bahkan yang lebih luas lagi negara. Islam itu menyelesaikan itu semua. Ada semua aturannya, dan juga ada juga kemudian
ya peraturannya dan sebagainya macamnya kan gitu. Sudah selesai sama Islam. Ini keren sih, masya Allah, bener. Saya takjub banget bener. Permasalahan yang kamu temukan di Kristen dan di Alkitab sehingga kamu berpindah masuk Islam. Nah ini teman-teman sekalian, ini video pada di scene kali ini mungkin teman-teman bisa merenungin ya supaya apa ya, ini yang mungkin khususnya buat yang belum masuk Islam sih, keren sih ini statementnya. Aku akan coba menjawab sesuai perspektif akademik dan sesuai temuan para sejarawan. Tampak bagiku bahwa Yesus tidak mengajarkan tentang Kristen. Dia tidak datang untuk mendirikan gereja. Contohnya, tidak ada kitab Injil kecuali satu yang isinya Yesus berbicara tentang gereja. Injil paling awal sama sekali tidak ada Yesus bicara tentang gereja. Dan dia tidak mengajarkan tentang Kristen. Yang dia ajarkan itu tentang Tuhan. Dia mengajarkan tauhid, Tuhan yang esa, dan dia menentang kemunafikan, diajarkan niat, ketulusan dan kasih Tuhan, serta sayang pada tetangga dan sebagainya. Jadi seperti sebuah pergerakan baru, yakni pergerakan spiritual baru dalam Yahudi. Jadi, keyakinan Yesus, biasa kita sebut Yahudi, atau keyakinan para penduduk Israel, dia tidak mengajarkan inkarnasi, dia tidak mengajarkan trinitas, dia tidak mengajarkan penebusan dosa. Menurut sebagian besar sejarawan, permasalahan tentang Kristen ada pada gagasan bahwa Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus. Ini gagasan yang baru, tidak ada dalam pelayanan Yesus, bahkan hanya ditemukan di Injil Yohanes. Ini Injil terakhir yang ditulis. Di Injil-Injil sebelumnya, Matius, Markus, Lukas, Markus yang paling awal, sama sekali tidak ada inkarnasi. Dan itulah Injil yang paling tidak bersejarah. Itulah Injil Yohanes. Hanya di satu Injil, menyatakan Yesus berjalan dan menyerukan, "Akulah cahaya dunia," atau "Sebelum Ibrahim adalah aku," atau "Akulah kebangkitan kehidupan," atau "Akulah cahaya dunia." Semua pernyataan aku, ini hanya ada di satu Injil, Injil terakhir oleh Yohanes. Kalau melihat Injil-Injil awal, Yesus tidak pernah bicara seperti ini. Dia bicara tentang Tuhan, bicara tentang tobat. Tuhan itu sesuatu selain Yesus. Dia bukanlah pesan, Tuhan pesannya. Dia pembawa pesan. Dia seorang rasul, tapi dia bukan Tuhan. Di Yohanes, jadi agak lebih sulit dan lebih rumit. Yesus dianggap sebagai figur ilahiyah. Pada mulanya adalah firman, tertulis di Injil. Dan firman itu ada bersama Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Dan seterusnya. Dan semua ini sangat baru. Dan jika Yesus benar-benar mengatakan hal-hal luar biasa yang diklaim oleh Yohanes ini, mengapa yang lain tidak menuliskannya juga? Jadi ada Injil sebelumnya, misalnya Injil Lukas. Di keseluruhan Injil Lukas, Yesus tidak pernah bicara seperti itu. Dia tidak banyak bicara tentang diri sendiri, tapi tentang Tuhan. Dia tidak menyebut diri sendiri sebagai Tuhan. Dia hanya pembawa pesan. Dan dia tidak pernah bilang, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Namun sayangnya, Injil Yohanes dipakai oleh Kristen lebih dari Injil-Injil lainnya untuk berkhotbah. Misalnya, seorang evangelis Amerika yang aku lihat di London beberapa tahun lalu. Dia bilang, Yesus berkata, "Akulah cahaya dunia." Namun para cendekiawan darinya bilang, tidak, dia mungkin tidak bilang begitu. Itu bukan fakta sejarah. Ini apa ya? Mungkin akan kita lanjutkan nanti testimoni dari sang mu'alaf ini, masya Allah. Tapi tadi dari pelajaran yang tadi disampaikan bahwasanya itu semua kan apa ya? Kalau kita mau belajar benar-benar sungguh, itu tuh benar adanya nih katakan beliau ini, benar, masya Allah. Ya benar adanya gimana? Ya banyak sekali di dalam ayat-ayat itu yang kita ketahui bersama lah. Ini mungkin udah orang udah bukan lagi rahasia umum ya, orang udah tahu bahwasanya itu tuh terjadi berbagai revisi dan sebagainya macam di dalam kitab itu kan gitu ya. Dan juga nggak pernah statement sekalipun ya, benar katanya Yesus itu mengatakan bahwasanya diri dia adalah Tuhan. Nggak pernah. Temukan, coba cari sampai sekarang, bilang cari mana ayatnya ya, yang bilang bahwa Yesus adalah Tuhan dan suruh sembah dia, itu nggak ada. Gitu loh. Bahkan semua tadi yang disampaikan oleh sang mu'alaf tadi itu semua sudah dimention sama Al-Qur'an. Sudah dirangkum dan disimplikasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Semua itu benar. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan penebus dosa dan sebagainya. Yesus tidak disalib dan sebagainya macamnya. Semua ada. Allah bilang dalam Al-Qur'an kan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Orang-orang itu sungguh kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah Tuhan dan mengajarkan Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3 dan 3-3-nya 1, 1-1-nya 3, itu dicap kafir oleh Allah. Nah, jadi ini sebagian daripada kesaksian oleh mu'alaf ini. Nanti mungkin
next kan kita coba lanjut ya. Ini keren banget beneran deh. Asli. Mudah-mudahan yang belum masuk Islam nonton video ini sih. Harusnya gitu. Mungkin sampai sini dulu teman-teman sekalian. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan kita coba lanjutkan daripada kesaksian mu'alaf ini. Ini keren banget sih. Dia menjelaskan itu tanpa merendahkan tapi akademis dan keren banget sih menurut saya. Oke, mungkin itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.